Salam damai sejahtera dalam Kristus kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Kiranya kita semua tetap di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Mari kita melanjutkan berita ringkasan FKKP mengenai mengenal kebenaran, mutlak untuk kebenaran, memberitakan kebenaran di zaman jahat sekarang ini. Kita memasuki berita yang kelima, mempersaksikan kebenaran bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran dan manifestasi korporat Allah dalam daging. Berita ini lebih menekankan bagaimana Anda dan saya hari ini ada di dalam kehidupan gereja, memiliki satu amanat dan tanggung jawab yang berhubungan dengan firman kebenaran dan apa yang menjadi kehendak Allah tergenapi di antara kita. Mari kita memasuki bagian-bagian di dalamnya. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara-saudari, gereja bukanlah organisasi, tetapi suatu organisme. Dalam hal ini satu bangunan yang hidup, satu bangunan Allah. Dan di sini gereja memiliki satu tanggung jawab sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius pasal 3 ayat 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Timotius. Saat itu di dalam kondisi bagaimana gereja mengalami satu kemerosotan. Maka ada satu dorongan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana dia sebagai anggota gereja yang adalah rumah Allah yang hidup atau keluarga Allah yang hidup. Maka Timotius perlu mempersaksikan bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Wahyu pasal 3 ayat 12a, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ini adalah janji kepada pemenang gereja di Philadelphia, yaitu mereka yang menang, mereka akan menjadi soko guru di dalam bait suci Allah. Efesus pasal 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kehendak kekal Allah adalah Allah ingin mendapatkan tempat kediaman kekalnya dalam manusia. Ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Anda dan saya perlu menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh kita. Untuk tujuan ini, Kristus datang sebagai batu fondasi bagi bangunan Allah. Di dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan sendiri mengatakan, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Dan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan bahwa satu batu fondasi telah diletakkan, yaitu Kristus. Bangunan Allah dilanjutkan oleh gereja sebagai perluasan Kristus yang bangkit dan menjadi roh. Jadi pertama, bangunan Allah menunjuk kepada Kristus, lalu dilanjutkan kepada kita semua, gerejanya, untuk menjadi perluasannya dengan Kristus yang bangkit dan menjadi roh. Ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 21 dan 1 Korintus 15 ayat 45. Sebagai tubuh Kristus, dengan Kristus sebagai sang kepala. Juga gereja sebagai rumah Allah, dengan Kristus sebagai kepala rumah tangga Allah. Dan juga gereja sebagai kerajaan Allah, di mana Kristus memerintah sebagai raja di dalam kerajaannya. Jadi hari ini kita dalam hidup gereja memiliki satu kelanjutan, ya, gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, memikul suatu amanat untuk mempersaksikan Kristus sebagai realitas. Jadi kalau kita melihat satu ilustrasi bangunan di mana ada pondasi yang tidak kelihatan, ini di bawah permukaan tanah. Lalu juga ada satu tiang penopang
satu pilar yang kelihatan yang di atas permukaan tanah. Dan tiang penopang ini berdiri di atas satu dasar. Maka tiang penopang ini tujuannya adalah menunjukkan keseluruhan bangunan itu. Di dalam hal ini, gereja sebagai kelanjutan Kristus memikul suatu amanat untuk mempersaksikan Kristus apa adanya Allah Tritunggal. Ya, terus dilanjutkan di dalam Anda dan saya, yaitu mempersaksikan Kristus sebagai realitas. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Ini menunjukkan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran ini menunjukkan keseluruhan hubungan Kristus dan gereja. Namun karena gereja mengalami kemerosotan, maka diperlukannya pemenang sebagai soko guru untuk mempertahankan kebenaran. Soko guru ini juga menunjuk satu tiang penopang. Di dalam Wahyu pasal 3:12a, sekali lagi ini adalah panggilan kepada para pemenang. Karena gereja-gereja sudah mengalami kemerosotan, maka diperlukannya para pemenang untuk mempertahankan kebenaran. Seluruh kaum saleh perlu mempertahankan kebenaran. Di sini ada satu panggilan bahwa gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran ini memerlukan satu kemauan untuk mempertahankan kebenaran. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi bukan hanya diselamatkan, tetapi juga ada satu keperluan untuk mengenal kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini adalah satu teladan yang Paulus dorong kepada Timotius, ya, supaya dia memberitakan perkataan kebenaran dengan lurus, tidak menyimpang dari kebenaran yang ada. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Ini adalah tulisan Rasul Yohanes yang bersukacita karena di akhir ministrinya dia masih melihat adanya kaum beriman. Dikatakan di separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Inilah satu dorongan supaya gereja memikul satu amanat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Setiap kaum beriman adalah bagian dari tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena setiap anggota gereja harus mengenal kebenaran dengan belajar kebenaran. Saudara-saudari, semenjak Anda dan saya dilahirkan kembali menjadi anak Allah, saat itu juga Anda dan saya sedang disusun menjadi satu tiang penopang dan dasar kebenaran. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 tadi dikatakan, kita perlu setelah diselamatkan, perlu memperoleh pengetahuan yang penuh akan kebenaran. Dan kebenaran yang tersusun ini perlu menjadi kebenaran yang kita perhidupkan. Apa adanya Allah terwujud di dalam Kristus, apa adanya Kristus terwujud di dalam kita. Tanpa mengenal dan memperhidupkan kebenaran, gereja tidak akan memiliki realitas kebenaran. Inilah kemerosotan gereja dari zaman ke zaman. Saudara-saudari, satu tiang penopang, kekuatan dari tiang penopang itu bergantung kepada susunan, kepadatan dari tiang penopang itu. Semakin padat unsur yang membentuk tiang penopang itu, maka semakin kuat tiang penopang itu menahan dan mempersaksikan keseluruhan bangunan itu. Sebaliknya, berkurangnya unsur pembentuk dari tiang itu, maka mempengaruhi kekuatan tiang penopang ini. Akhirnya tiang penopang ini tidak akan bertahan di dalam mempertahankan keseluruhan bangunan itu. Demikian juga kalau gereja yang adalah kaum saleh
tidak memiliki kemauan untuk mengenal, untuk memperhidupkan kebenaran, maka gereja tidak memiliki realitas kebenaran. Tidak heran di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 ada 7 gereja. Mulai dari gereja di Efesus, kehilangan kasih semula, lalu mulai kemerosotan demi kemerosotan, yang kawin dengan dunia, yang menyimpang dari kebenaran, yang hanya menunjukkan satu perilaku yang di luar, tidak memakai organ roh. Lalu di Laodikia, mereka yang tidak memiliki cita rasa lagi di hadapan Tuhan. Hanya di Philadelphia, satu gereja yang menuruti firman Tuhan, yang tidak menyangkal nama Tuhan, dan kekuatannya tidak seberapa. Kita perlu mengikuti teladan gereja di Philadelphia. Kita perlu firman Tuhan, kita perlu nama Tuhan. Kita perlu persona Kristus menjadi realitas di dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran yang mempersaksikan Kristus sedemikian. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa gereja-gereja di Asia Kecil telah menyimpang dari ajarannya. Ini berarti gereja-gereja di Asia Kecil mengalami satu kemerosotan. Dan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5, ini juga mengacu kepada akhir zaman, bahwa banyak orang akan hanya beribadah secara luaran, tetapi mereka memungkiri imannya. Saudara-saudari, kita perlu di dalam pemulihan Tuhan memiliki satu keinginan, satu minat untuk tersusun di dalam kebenaran dan mempersaksikan kebenaran itu. Jika kita mempraktekkan kebenaran dalam kehidupan gereja, kita akan bisa memikul tanggung jawab dalam mempertahankan kebenaran. Saudara-saudari, di antara kita mungkin ada keinginan untuk melayani, untuk berbagian di dalam penghidupan gereja. Semua pelayanan perlu diawali dengan satu penuntutan rohani. Bagaimana firman Tuhan tersusun di dalam kita. Bagaimana Kristus diperhidupkan melalui kita dari hari ke hari. Saudara-saudari, inilah yang memberikan kita syarat kita bisa melayani Tuhan berdasarkan roh, berdasarkan firman-Nya. Di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan bagaimana Rasul Yohanes bersukacita karena sebagian dari orang-orang yang dia layani masih hidup di dalam kebenaran. Di dalam suratnya yang ketiga, 3 Yohanes pasal 1 juga dikatakan, aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudara-saudari, kebenaran inilah yang dapat memerdekakan kita. Kebenaran inilah yang dapat menguduskan kita. Kebenaran inilah yang dapat menjaga kita di zaman akhir ini dari semua pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Kita perlu mempertahankan dan bersaksi bagi kebenaran bahwa gereja adalah manifestasi korporat Allah dalam daging. 1 Timotius pasal 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah satu rangkaian ayat bagaimana tiang penopang dan dasar kebenaran itu menunjuk kepada satu keagungan dari rahasia ibadah kita. Dimulai dari Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa daging sampai kepada diangkat dalam kemuliaan. Ini adalah hubungan Allah dengan manusia, hubungan Kristus dan gereja. Yohanes pasal 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Allah Tritunggal ingin supaya mendapatkan ekspresi secara korporat di dalam kaum berimannya, yaitu gerejanya. Manifestasi Allah di dalam daging pertama dinyatakan di dalam Putra Tunggalnya.
Yohanes pasal 1 ayat 14, ini adalah bagaimana Tuhan Yesus sebagai putra tunggal Allah yang bisa menunjukkan kemuliaan Allah yang penuh dengan anugerah dan kebenaran. Sebagai ekspresi seluruh kepenuhan kealahan, puji Tuhan, seluruh apa adanya Allah dinyatakan di dalam putranya. Dalam Kolose pasal 29, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di atas diri Tuhan, maka kita dapat menjamah Allah, berkontak dengan Allah, bahkan bersatu dengan Allah. Kristus juga tak lain adalah perwujudan Allah sendiri. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, Tuhan Yesus mengingatkan kepada Filipus karena bertanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Dan Tuhan mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara-saudari, Kristus sebagai manifestasi Allah dalam daging tidak berdosa. Kalau kita memang umat yang berdosa. Dan Kristus di atas muka bumi membawa Allah yang tidak terbatas ke dalam manusia terbatas. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 4b dan pasal 7 ayat 6 dan 33, Tuhan mengatakan waktuku belum tiba, saatku belum tiba. Ini menunjukkan Tuhan Yesus di dalam tubuh daging, dia mengalami keterbatasan dari Allah Bapa yang tidak terbatas. Puji Tuhan, inilah teladan Tuhan kita. Bukan karena dia adalah Allah, lalu dia mengerjakan segalanya dengan semaunya. Tidak demikian. Tapi dia rela dibatasi, dan di dalam pembatasan ini, Kristus menyatakan atribut Allah menjadi kebajikan insani yang manis. Di dalam Matius pasal 8 ayat 3, ada satu kisah bagaimana seorang yang kusta yang menginginkan untuk disembuhkan. Dan cara Tuhan menyembuhkan, Tuhan tidak hanya berkata, tapi Tuhan mengatakan, ulurkanlah tanganmu, dan Tuhan menjamah dia. Saudara-saudari, jamahan Tuhan ini menjadi satu atribut ilahi yang menjadi satu kebajikan insani. Saudara-saudari, di masa pandemi ini, kita perlu jamahan Tuhan. Kita perlu kasih-Nya yang nyata di dalam hidup kita. Dan kita perlu mengamini dengan iman kita betapa kasih Tuhan, kesegarannya selalu baru bagi kita. Di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan juga mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudari, kita perlu setiap hari, setiap saat datang kepada Tuhan sebagai sumber kelegaan kita. Sehingga kita di dalam menjalani hidup ini, kita hidup bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan yang baru, yang segar bagi kita. Manifestasi Allah di dalam daging juga dinyatakan oleh gereja sebagai rahasia ibadah yang agung. Tadi katakan dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Ini ada dua bagian yang perlu kita pahami. Bagian yang pertama, menunjuk kepada Kristus sebagai manifestasi Allah di dalam daging. Yang kedua, menunjuk kepada gereja juga adalah manifestasi Allah di dalam daging secara korporat. Karena gereja tidak lain adalah perluasan dari Kristus itu sendiri. Gereja yang demikian menjadi kelanjutan Kristus untuk memuliakan Allah. Jadi di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16, kalimat yang mengatakan diangkat dalam kemuliaan, ini mengacu kepada Kristus dan gerejanya yang sebagai perluasannya dan ekspresinya. Di dalam Roma pasal 16 ayat 26 sampai 27. Ini adalah tulisan Rasul Paulus yang menunjuk bahwa gereja yang terdiri dari anak-anak Allah yang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi dan telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi ini mengacu pada gereja yang akhirnya kembali kepada Allah. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi pada akhirnya di dalam kitab Roma, gereja
yang terdiri dari anak-anak Allah yang bertumbuh, akhirnya menjadi satu ekspresi yang korporat yang memuliakan Allah sendiri. Rahasia besar ibadah ialah Allah telah menjadi manusia Yesus Kristus yang melalui kematian, kebangkitan, menghasilkan kaum beriman yang terbangun menjadi gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dan yang diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudari, kita bersyukur hari ini kita telah diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Dan ada satu hal bahwa Anda dan saya dipercayai sebagai satu tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena itu baik-baiklah kita di masa sekarang ini, di dalam sisa waktu yang tidak banyak, baiklah kita tersusun dengan firman kebenaran. Kita mengalami firman kebenaran dan kita mempersaksikan firman kebenaran ini menjadi Injil yang hidup, menjadi perawatan yang hidup, menjadi perhatian kita terhadap sesama kita. Semoga firman ini menjadi dorongan yang kuat supaya Anda dan saya menjadi gereja yang memuliakan Allah dan bahkan menjadi para pemenangnya yang terus mempertahankan kebenaran bagi penggenapan ekonomi Allah. Tuhan merahmati kita semua. Amin.